Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan dengan tema Gua Singa. Kita semua bisa cari firman ini di kitab Daniel 6 ya. Ini adalah Raja Darius, orang Media. Saat ini, dia memerintah sebagai Raja Babel. Dia mendapatkan tahtanya saat berusia 62 tahun. Raja Darius mengangkat 120 gubernur di seluruh wilayah Babel. Raja juga mengangkat 3 orang yang mengawasi semua gubernur itu agar Raja Darius jangan dirugikan. Salah satu di antara mereka adalah Daniel. Daniel dipilih oleh Raja Darius untuk mengawasi 120 gubernur di seluruh wilayah Babel. Ternyata pekerjaan Daniel jauh lebih baik dibandingkan 2 orang yang setingkat dengannya, karena dia punya Roh Kudus dari Tuhan yang memampukan dia dalam berbagai hal. Dan karena itu, Raja Darius bermaksud untuk memberikan jabatan yang tinggi kepada Daniel, di mana Daniel akan menguasai seluruh kerajaan Babel. Karena hal itu, para gubernur dan 2 orang pengawas kerajaan yang membenci Daniel mulai mencari kesalahan pada Daniel dalam hal pemerintahan, namun tidak ada daripadanya kesalahan dalam pemerintahannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari kesalahan Daniel dalam hal ibadahnya, karena mereka sudah tidak dapat menemukan lagi kesalahan pada Daniel. Maka beberapa orang itu segera menghadap raja dan memutuskan suatu aturan yang harus ditaati, tidak boleh dilanggar, dan tidak bisa dicabut apalagi diubah Raja Darius kembali. Dan aturannya sebagai berikut, yaitu hanya menyebar Raja Darius selama 30 hari. Jika dilanggar, akan dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel yang mendengar berita itu segera pulang ke rumahnya dan berdoa kepada Allah menghadap kota Yerusalem selama 3 kali dalam sehari. Pada suatu ketika, orang-orang yang membenci Daniel itu melihat Daniel sedang berdoa kepada Allah. Orang-orang itu segera melaporkan kepada Raja Darius bahwa dia melanggar perintah raja yang sudah dibuat itu. Maka mendengar hal itu, sedihlah hati Raja Darius dan ia berusaha mencari jalan untuk menolong Daniel. Tetapi itu sudah terlambat karena aturan yang dibuatnya tidak bisa dicabut apalagi dirubah. Sesudah itu, raja memerintahkan agar Daniel masuk ke dalam gua singa dan mengatakan bahwa Allahnya Daniel akan membebaskan dia dari gua singa. Maka Daniel dibawa keluar dan dilemparkan ke dalam gua singa. Setelah itu, sebuah batu besar ditaruh pada mulut gua itu, dan raja mencap batu itu dengan cap kerajaan dan cap para pembesar, sehingga tak ada seorang pun yang dapat membebaskan Daniel dari singa-singa itu. Kemudian, raja pulang ke istana. Dia berpuasa dan tidak mau dihibur, apalagi dia tidak bisa tidur, karena memikirkan nasib Daniel yang sudah masuk gua singa. Lalu, bagaimana dengan Daniel yang sudah masuk gua singa? Daniel tetap aman kok. Daniel dilindungi oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga singa-singa itu tidak melukai Daniel. Keesokan harinya, tepatnya pada pagi hari, Raja Darius segera pergi ke gua singa. Raja Darius berseru dengan suara cemas menanyakan kepada Daniel apakah Daniel diselamatkan Allah dari singa-singa itu. Maka Daniel menjawab dari dalam gua itu bahwa dia masih selamat dan dia diselamatkan oleh Allah dengan perantaraan malaikatnya yang diutus untuk menutup mulut singa-singa agar singa-singa itu tidak melukainya. Maka Raja Darius sangat senang dan memerintahkan untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa. Setelah dikeluarkan, ternyata Daniel tidak terluka oleh cakaran dan gigitan singa. Lalu, raja memerintahkan untuk menangkap orang-orang yang membenci Daniel. Lalu, orang-orang yang ditangkap itu bersama keluarganya dilemparkan ke gua singa. Belum sampai dasar gua, tubuh orang-orang itu sudah dirobek dan tulangnya diremukan, yang artinya sudah jelas mereka langsung dibunuh oleh singa-singa itu. Raja Darius membuat perintah baru agar semua orang di kerajaan Babel takut dan hormat kepada Allah yang disembah Daniel. Raja Darius melihat itu menjadi memuji Allah dan bersaksi akan kedahsyatan Allah dan bersaksi atas kejadian yang sudah dialami Daniel. Dan Daniel
masih tetap menjabat sebagai pejabat tinggi selama pemerintahan Raja Darius dan juga Raja Kores. Baiklah, inilah makna firman pada hari ini, yaitu yang pertama, kita tidak boleh iri atas keberhasilan orang lain, sehingga muncul niat jahat untuk menjatuhkan orang lain. Yang kedua, tetaplah berdoa pada Tuhan agar kita selalu dilindungi. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.